Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Agustin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Al-Izzah Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya akan membahas mengenai kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, cita-cita Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan harus bersifat holistik, di mana murid sebagai pusat tata surya pembelajaran dengan penuh keterbukaan, kebebasan, dan menyenangkan. Di mana murid bukanlah kertas kosong yang siap kita coret sesuai kemauan kita, tetapi murid adalah sosok yang harus kita tebalkan lakunya dengan proses pendidikan yang kita laksanakan. Dan pada akhirnya, kita akan berkumpul kepada refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan harus menghamba kepada anak. Seorang pendidik harus bisa tulus memberikan segala daya dan upaya agar proses pendidikan bertumpu kepada anak didik kita. Sebelumnya, sebelum mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru selalu bersiap untuk menyediakan materi, menganggap murid layaknya kertas kosong yang tidak memiliki pengetahuan apapun, serta menganggap murid selalu perlu diajari. Sehingga, menurut saya, guru harus menjadi pusat tata surya. Akan tetapi, setelah mengetahui dan mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru akhirnya tahu bahwa murid memiliki pengetahuan awal yang dimilikinya, tidak sekedar kertas kosong yang siap kita coret apapun dan kapanpun kita mau. Selain itu, murid adalah pusat tata surya pembelajaran yang penuh keterbukaan, kebebasan, dan menyenangkan. Selain itu, akhirnya saya berpedoman bahwa guru harus menuntun dan membersamai murid sehingga anak akan mencapai kodratnya menjadi pribadi yang berbudi pekerti dan mencapai kebijaksanaan. Berikutnya, apakah tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah mengetahui dan mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan melakukan analisis kemampuan murid sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Apa fungsinya? Dari analisis kemampuan murid, kita akan tahu kekuatan dan potensi yang dimiliki murid, sehingga kita bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikutnya, saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana saya yang mengajar di daerah Batu memiliki kodrat alam berupa kota wisata, sehingga hal ini akan selalu saya masukkan dalam materi pembelajaran di kelas. Kodrat zaman yang tak bisa dipungkiri adalah peran teknologi yang tentu saja dalam hal ini saya akan libatkan dalam pembelajaran dengan koridor yang jelas tentunya. Dan akhirnya, dengan memberikan sentuhan pembelajaran sesuai dengan kodratnya, pembelajaran yang menyenangkan akan terlaksana. Tak hanya belajar sesuai dengan kodrat anak, saya juga akan memberikan kesempatan anak untuk belajar sesuai dengan kemauan. Maksudnya, anak bisa belajar dari berbagai sumber, belajar dari mengamati lingkungan, dan belajar dari pengalaman. Dari hal ini,
anak pasti tidak akan terkungkung oleh satu sumber belajar saja, sehingga anak bisa belajar dari manapun yang dia mau. Dan dengan demikian, anak tidak akan menganggap bahwa belajar hanya di kelas saja, di mana kelas dianggap sebagai sebuah kotak kosong yang mengekang. Tetapi dengan hal ini, kelas bisa ada di mana saja. Hal yang terakhir yang akan saya lakukan setelah mengetahui pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah kolaborasi dan refleksi, di mana dengan berkolaborasi saya akan bisa meningkatkan kemampuan diri dan bisa mengetahui apa saja kelemahan yang harus saya tingkatkan berdasarkan masukan dari teman sejawat. Kegiatan refleksi juga berfungsi untuk mengetahui apa saja yang sudah saya berikan kepada peserta didik dan apa saja yang perlu saya perbaiki di masa yang akan datang. Dan demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait refleksi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan selalu ingat, melalui pendidikan, biarkan anak berkembang dengan keunikannya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.